Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Narasi Dakwah TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak secara langsung, namun insyaallah melalui online ini kita kembali menyimak kajian-kajian setiap hari Rabu yang insyaallah tetap ditemani oleh Ustadz kita nanti, Ustadz Anang Wahid. Dan alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kehidupan, kesehatan, kesempatan untuk membuktikan keimanan, dan keimanan itu sendiri yang insyaallah menjadi nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita. Dan kita senantiasa berdoa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya agar iman itu terjaga terus sampai kita meninggal tetap dalam keadaan beriman dan dimatikan husnul khotimah tentunya. Amin, ya rabbal alamin. Tak lupa kita sampaikan, kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Narasi Dakwah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali seperti biasa hari Rabu kita kajian santai, sharing night online setelah seminggu kita berpisah. Tentu saja di antara satu Rebu dan Rebu berikutnya ada kajian-kajian yang bisa kita simak. Jadi kalau memang hari Rabu itu khusus kajiannya santai seperti ini, sharing night online. Kemudian karena masih pandemi juga makanya kita tetap online. Nanti insya Allah semoga pandemi COVID ini segera berlalu. Nanti akan sharing night ini tidak hanya online tapi juga ada offline-nya insya Allah akan kita upayakan. Maka dari itu kita juga berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera teratasi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Antara Rabu dan Rabu itu ada beberapa kajian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada Bidayatul Mujtahid setiap hari Jumat. Kemudian ada lagi kajian tafsir setiap hari Rabu sebelum jam 8, jadi maghrib sampai isya. Kemudian ada subuhan bareng ngaji kitab Syama'il Nabi hari Sabtu subuh, itu insyaallah kitab Syama'il Nabi. Dan masih di bab-bab awal, sudah pertengahan. Nanti tafadhol silahkan menyimak setiap hari Sabtu subuh. Dan ada kajian-kajian lain ketika Ustadz Anang sedang live di luar kota, insyaallah tim kita selalu mendampingi untuk menyajikan kajian-kajian yang semoga bermanfaat untuk seluas-luasnya umat. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Dan kita ditemani dengan ustadz kita yang setia setiap hari Rabu hadir di tengah-tengah kita, walaupun enggak secara langsung hadir di tengah-tengah Anda, namun insyaallah selalu live bersama, berupaya, berikhtiar untuk menyajikan kajian yang bermanfaat untuk kita semuanya bersama Ustadz Anang Wahid LCMHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Didi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi malam hari ini spesial Mas Didi karena kita ngaji di studio Al Furqon. Furqon apa? Dakwah studio ya, FDS. Cikal bakal NDO. Dan ternyata memang kalau ngaji di studio ini lebih tenang Mas. Lebih tenang. Jadi tidak konsentrasi, tidak terganggu. Terus kalau hujan pun kita tidak harus lari-lari kemana-mana ya. Yang penting tempatnya pas. Kalau di halaman kan betul. Alhamdulillah. Sehingga alhamdulillah malam hari ini meskipun tadi disampaikan oleh Mas Dedi bahwa kita sedang dalam kondisi pandemi ya. Dan kami dengar ini Trenggalek juga sedang meningkat Mas, kasus coronanya semakin meningkat. Oleh karena itu kami berpesan kepada seluruh pemirsa Narasi Dakwah yang berada di rumah untuk
lebih mematuhi protokol kesehatan ya. Pakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian selalu mencuci tangan ya. Karena itu bagian dari ikhtiar ya Mas Jadi ya. Jadi kita di dalam mencegah adanya virus corona ini perlu ada ikhtiar dari kita, yaitu dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang oleh petugas kesehatan Satgas ya, oleh TNI Polri semuanya selalu disampaikan bahwa agar kita patuh terhadap protokol kesehatan. Nah itu ikhtiarnya. Tawakalnya adalah setelah itu semuanya kita lakukan, maka kemudian kita setelah itu tinggal memohon kepada Allah. Semoga Allah segera mengangkat musibah corona ini dari muka bumi, khususnya dari Trenggalek. Nah, sehingga kita bisa ngaji lagi seperti biasa, beraktivitas seperti biasa gitu. Karena kalau ngaji itu kalau enggak di depan jamaah itu rasanya aneh gimana kan? Gitu Mas Jadi. Kayak seperti ini kita sepi cuma berdua sama operator ini. Iya. Jadi kurang gimana gitu ya. Ada komunikatif. Tidak ada komunikasi dengan jamaah itu ada yang kurang gitu. Ada yang kurang. Jadi ya kita memang sedang diuji oleh Allah. Selama pandemi ini kita terpaksa ngaji online gitu ya. Tetapi insya Allah lah dengan hadirnya narasi dakwah ini, insya Allah memberikan kemanfaatan, kemaslahatan kepada umat ya, insya Allah. Ya, dan kita selalu berusaha untuk itu. Dan semoga Allah senantiasa memberikan istiqomah kepada kita, kepada teman-teman kru narasi dakwah, agar selalu bisa memberikan yang terbaik ya, kajian-kajian ilmu agama yang terbaik. Seperti tadi sebelum Isya tadi ada kajian tafsir dari Ustadz Yosi, luar biasa itu. Beliau adalah seorang mahasiswa Universitas Islam Madinah. Jadi tidak perlu kita harus ke sana, tapi beliaulah yang ke sini gitu kan. Alhamdulillah. Dan insya Allah kajian-kajian di narasi dakwah ini, insya Allah kajian-kajian yang ahlus sunnah wal jamaah. Saya kira seperti itu. Insya Allah. Jadi Mas Dedi sehat ya sekali lagi. Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah sehat. Jadi memang harus menjaga kesehatan ini. Insya Allah. Kalau gak sehat gak bisa nge-host gitu. Insya Allah. Yang penting gizi cukup, olahraga cukup, ya. Ibadah, terus itu tadi. Jangan lupa bahagia Mas. Jangan lupa bahagia, itu yang paling penting. Jadi ternyata bahagia itu adalah bagian dari kesehatan itu sendiri. Kalau kita ini tidak bahagia maka akan rentan dan gampang sakit kita ini, pemirsa. Jadi selalu berusaha bahagia, apapun masalahnya pecahkan dengan jalan-jalan yang syar'i. Insya Allah Allah akan pecahkan semua masalah itu. Insya Allah. Dan dengan banyak bersyukur Anda pasti bahagia. betul sekali, betul sekali. Kadangkala teman-teman ini, bukan teman-teman ya. Kadangkala kita ini berusaha bahagia dulu supaya bisa bersyukur. Padahal kebalik, yang benar itu bersyukur dulu, pasti Anda bahagia. Iya. Insya Allah. Apapun keadaan ketika disyukuri pasti bahagia. Masya Allah. Pemirsa. Luar biasa sekali. Oke, sebelum kita mulai tadi sebelum live banyak sekali teman-teman yang sudah menyapa kita via WA. Masya Allah. Barakallahu fikum. Seperti biasa teman-teman di Panggul ini selalu live. Masya Allah. Nyimak bareng-bareng. Ahlan wa sahlan. Nonton bareng di masjid ya. Kita sapa dulu teman-teman Masjid Al Hilal. Ada Mas Andi dan kawan-kawan, Mas Dwi yang senantiasa semangat. Dan teman-teman. Sama seperti judul kita nanti Mas Dwi ini. Judulnya apa? Bentar kita sapa dulu. Kemudian teman-teman di Kediri ya. Teman-teman di Kediri, teman-teman jamaah di Sumber Gedong, semuanya. Yang mohon maaf kami tidak bisa menyebut satu persatu. Insya Allah kami doakan semuanya yang nyimak ini, baik secara live langsung atau delay. Nanti kan kadang ada yang nyimak setelahnya, karena ya tergantung kondisi paketan masing-masing Ustaz. Intinya min masyarikil ardi ila magharibiha. Dari ujung timur sampai ujung barat. Ujung barat. Insyaallah kita doakan semoga ilmu yang kita sampaikan pada malam hari ini berkah untuk semuanya. Amin. Insyaallah Mas Jadi. Oke Ustaz, judul kita malam hari ini. Ini banyak yang komen juga ini sebelum mulai. Banyak yang komen apa banyak yang protes Mas? Banyak yang komen Tat. Bahkan teman-teman di Kediri, ini apa ini maksudnya Lost Doll? Ya disimak saja. Jadi judul kita malam hari ini adalah Lost Doll. Lost Doll ya. Lost Doll. Lost. Kalau lost saya teringat mas, sepeda yang lost. Kalau saya lost itu malah teringat waktu sepak bola Tat. Lost. Itu kan berarti harus melepaskan bolanya untuk teman yang berada di belakangnya. Loss ya. Loss. Kalau sepeda itu kan loss ada dua Mas. Loss kriwil sama loss beneran. Apa itu? Loss beneran itu artinya rantainya copot dari gearnya. Kalau loss kriwil itu
munyer terus Mas. Jadi rantainya tidak lepas tapi tidak ada sangkutannya itu. Pedalnya itu muter terus gitu. Itu lost kriwil namanya. Tahu lost kriwil? Enggak tahu. Wah, ini. Tayyib. Oke. Jadi lost doll ini terus terang ya ini inspirasinya dari host ini. Gak mungkin Ustadz nemu judul lost doll. Masya Allah. Jadi Mas Dedi mungkin ya yang bisa menceritakan latar belakang dari lost doll ini sendiri. Iya. Nanti saya mungkin akan membahas dari sisi-sisi syariatnya mungkin ya. Masya Allah. Yang ngomong-ngomong bagaimana nih latar belakang dari lost doll ini Mas Dedi? Jadi asbabul wurud dari lost doll. Koyo hati saya. Iya. Mungkin saya terinspirasi judul ini karena pernah melihat dan mendengar sendiri ada teman-teman karena kan kerja kita kan di desa Di mana? Surenlor, jadi Babin Kamtipmas di sana sering berinteraksi dengan masyarakat dan masyarakat itu kan macam-macam, tipenya macam-macam. Pernah suatu saat saya ketemu dengan salah seorang warga, adzan berkumandang, kemudian kita ajak itu jawabannya seperti tidak ada takut-takutnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya? Iya. Malah jawabannya itu luar biasa sekali. Dia bilang gini, iya kalau nanti itu ada surga atau neraka, kalau enggak ada gimana? Atau kadang-kala mereka jawab seperti ini, mau sholat atau enggak itu kan urusan saya, bukan urusan antum gitu, bukan urusan anda pak. Rokok aku dewe. Iya gitu. Dan mereka enggak peduli sama sekali dengan aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya saya nyambungin denger lagu ini mungkin boleh jadi manusia tipe lost doll yang seperti ini. Gitu ya Mas ya. Oh iya. Walaupun sebenarnya lagunya enggak ke situ arahnya. Enggak ke situ sebenarnya lagunya enggak ke situ, cuman konotasi lost doll dengan waktu ketemu orang seperti itu kok jadi nyambung. Namanya gitu. Munasabah Mas. Munasabah itu kecocokan antara realita dengan judul lagu. Meskipun kadang-kadang isi lagunya itu tidak sama ya. Jadi begitu ya Mas Dedi. Jadi ternyata masyarakat kita itu sudah banyak yang lost doll. Iya. Sudah lost doll boleh. Lost doll. Artinya sudah banyak yang tidak manut tuntunan dan tatanan syariat. Artinya memang ya kita doakanlah semoga dengan adanya kajian-kajian, dengan datangnya para ulama-ulama ke pelosok-pelosok desa dan orang-orang desa bisa mengakses media sosial seperti YouTube seperti ini. Semoga yang lost doll itu bisa kembali ke jalurnya yang semula, kepada kebenaran gitu. Oke. Jadi begitu ya latar belakangnya seperti itu. Asbabul wurud. Bisa dilanjut ngajinya? Saya kan host di sini. Oh iya. Baik. Jadi saya akan menambah sedikit aja Mas Didi ya. Jadi nanti narasinya sedikit saja. Nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab atau apapun itu ya. Dari pemirsa atau dari Mas Dedi sendiri. Nanti Mas Dedi juga tidak apa-apa mau berbagi, mau apa istilahnya mau menambahkan juga tidak ada masalah. Karena judul ini kan dari Mas Dedi gitu. Jadi jadi saya hanya menambah sedikit ya. Saya mulai Mas Dedi ya dan seluruh pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh pemirsa narasi dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Anda berada. Semoga kesehatan, keberkahan selalu dilimpahkan kepada kita semuanya. Sehingga kita semuanya bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin. Menjadi hamba Allah yang selalu memperbaiki kualitas ibadah kita. Dan harapan kita semuanya menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam surat Al-Isra ayat 9, Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini kami turunkan untuk meluruskan, ya, untuk menjadikan lurus kehidupan manusia itu, sehingga manusia itu bisa mengerjakan amal-amal soleh dan mereka mendapatkan ajron kabiro, mendapatkan pahala yang besar. Artinya di awal Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada kita itu dalam rangka supaya manusia itu lurus jalannya, supaya manusia itu benar kehidupannya. Ya, artinya orang-orang yang mengikuti Al-Quran maka dia akan selamat hidupnya.
Orang-orang yang mengikuti Al-Quran dia akan dijamin kebahagiaannya. Orang-orang yang mengikuti Al-Quran maka dia akan bahagia dunia akhirat. Itu jaminan Allah itu. Nah, mafhumul mukhalafahnya, kebalikannya adalah orang-orang yang Allah berikan kepada mereka Al-Quran, tetapi mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan, Al-Quran sebagai imam mereka, maka jelas-jelas faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka mereka akan apa? Sesat. Akan tersesat. Sesatnya tidak dekat Mas, jauh sekali Mas. Dhalalan ba'ida. Nah oleh karena itu orang-orang yang lost doll ini Mas ya, ini termasuk orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Orang-orang yang lost terus doll. Maaf Mas Dedi, doll ini apa sih artinya Mas Dedi? Doll itu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ternyata ada Tat. Apa? Jadi kalau lost dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bebas. Bebas. Jadi lost itu kalau bebas. Lost itu bebas. Bebas ya? Kalau doll itu longgar. Longgar. Jadi kalau seperti kalau kita mau ngerapatin skrup itu, kalau lumpur Mas. Iya. Kok lumpur Tat? Dol ya? Iya dol. Artinya dia sudah tidak bisa nyakot lagi ya? Iya, tidak nyakot lagi. Munyor terus gitu. Baik. Berarti memang kalau kita bahasakan orang yang lost doll itu kan orang yang sudah bebas. Iya, bebas sebebas-bebasnya dan doll tidak terikat aturan. Berarti dia tidak terikat dengan perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Qur'an. Padahal mu'dhamul ayat di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu puncak atau kebanyakan dari Al-Qur'an itu pesan-pesannya adalah perintah dan larangan Mas Dedi. Ada if'al, ada la taf'al. If'al itu artinya kerjakan. Jadi dalam Al-Quran itu banyak sekali. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu semuanya perintah itu. Dan ada la taf'al. La taf'al itu artinya larangan. Orang-orang yang lost doll ini berarti dia sudah tidak peduli dengan if'al dan la taf'al. Kalau kata Syekh Sa'rawi itu ada if'al, ada la taf'al. Ada perintah, ada larangan. Orang-orang yang sudah tidak peduli dengan perintah dan larangan berarti lost doll itu. Allah memerintahkan untuk sholat, dia tidak sholat, berarti lost doll. Allah melarang untuk berzina, tapi dia berzina, berarti lost doll Mas. Allah melarang kita untuk makan riba, makan hak milik orang lain, tapi kita lakukan itu berarti lost doll. Nah oleh karena itu kalau kita katakan lost doll ini dalam bahasa Arabnya adalah al-khurriyah al-mutlaqah. Dalam KBBI tadi ya dikatakan. Kalau dalam bahasa Arabnya al-khurriyah al-mutlaqah. Artinya kebebasan yang mutlak, kebebasan yang tanpa batas gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita tarik ke dalam agama kita Mas Dedi dan seluruh pemirsa, kebebasan itu merupakan mabda, prinsip ya dalam beragama itu. Jadi orang yang beragama itu harus bebas Mas. Orang yang beragama itu harus merasakan kebebasan di dalam dia beragama. Dalam artian begini, orang yang beragama tapi dia tidak merasakan kebebasan, maka dia tidak akan bisa menjalankan perintah-perintah agama, tidak bisa menjauhi larangan itu dengan sukarela gitu. Makanya kemudian kita lihat bagaimana pernyataan Syekh Muhammad Abduh. Mas Dedi kenal Syekh Muhammad Abduh? Belum kenal? Belum kenalan? Belum kenalan. Jadi gini Mas Dedi dan pemirsa, Syekh Muhammad Abduh itu seorang mujaddid, seorang pembaharu Mas. Jadi masa kita ini ya Mas, ada masa mutaakhir dan ada masa jumud wa taklid dan ada masa mutaakhir. Mutaakhir ini masa revolusi, merevolusi pemikiran-pemikiran jumud, pemikiran stagnan umat. Muncullah dua mujaddid yang hebat, yang satu dari Mesir, yang satu dari Afghanistan. Yang pertamanya Syekh Muhammad Abduh ini adalah yang pertama Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Ini seorang mujaddid, seorang pembaharu revolusioner dari Afghanistan. Dan yang kedua muridnya namanya Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh ini seorang ulama dari Mesir, muridnya Syekh Jamaluddin Al-Afghani, yang termasuk salah satu gurunya Ki Haji Ahmad Dahlan. Punya guru namanya Syekh Muhammad Abduh. Nah, Syekh Muhammad Abduh ini membawa pencerahan dan pembaharuan Mas di dalam dunia Islam. Sampai beliau mengatakan ra'aitul islama fi syarq wa ma ra'aitul muslimin. Dan beliau mengatakan ra'aitul islama fil gharb wa ma ra'aitul muslimin wa ra'aitul muslimina fi syarq wa ma ra'aitul islam. Apa kata Syekh Muhammad Abduh? Saya itu melihat Islam di barat tapi tidak ada orang Islamnya. Beliau juga mengatakan saya melihat kaum muslimin di timur tapi saya tidak melihat Islam. Maksudnya apa? Di barat itu orang itu menerapkan Islam, kedisiplinannya,
risetnya, kemudian dari segi kebersihan, on time, disiplinnya, itu Islam banget Mas. Tapi gak ono wong Islam nang kono. Jadi sebenarnya itu budaya Islam. Iya. Ya, kebersihan, kedisiplinan. Sebaliknya Syekh Muhammad Abduh mengatakan, wa ra'aitul muslimina fi syarqi. Saya melihat banyak orang Islam di timur, tapi saya tidak melihat Islam. Di timur itu kan mayoritas orang Islam. Tapi kan rapat telat. Undangan jam 09.00 engko lekasi jam piro Mas? Bisa jam 11. Jam 11 itu. Nadhofah, kebersihan. Padahal at-tahuru satrul iman kan. Kesucian itu sebagian dari iman. Tetapi kan buktinya banyak sampah di sungai, jalan-jalan juga penuh dengan sampah. Artinya beliau mengatakan, saya melihat umat Islam tapi saya nggak ngelihat Islam. Juga dalam hal apa ya Mas, kedisiplinan, korupsi dan sebagainya. Nah, Syekh Muhammad Abduh ini mengatakan, mendefinisikan al-hurriyah ini, beliau mengatakan laisatis sa'adatul insan fi hurriyatil bahaim. Beliau mengatakan, bukanlah kebahagiaan seseorang itu di dalam kebebasan hewani, Mas. Jadi beliau mengistilahkan kebebasan hewani. Kebebasan hewani. Kebebasan hewani itu ya losdol itu, Mas. Bebas tanpa ada batas, bebas tanpa ada aturan, bebas tanpa ada batasan. Itu hurriyatul bahaim, kata Syekh Muhammad Abduh. Hurriyatul bahaim itu bebasnya hewan. Tahu hewan? Kambing tahu? Kambing pakai baju nggak Mas? Enggak. Gak pakai baju kambing. Bebas ya. Los dia mau makan ramban tahu? Iya. Mau makan rumputnya siapapun los dia. Dia enggak ada kulon wun, kulo badhe ngemplok kan enggak ada. Bebas dia. Termasuk kawin Mas, maaf pemirsa. Iya. Kawin. Apa dia harus ijab kabul dulu? Enggak Mas. Yang penting siapapun ya yang penting dipasang nih. Okay. Iya. Langsung gitu loh. Jadi kata Syekh Muhammad Abduh, laisatis sa'adah fi hurriyatil bahaim. Kebahagiaan seseorang itu bukan pada kebebasan hewani. Artinya ada batasan. Makanya itulah yang membedakan antara manusia dengan hewan, Mas Yedi. Manusia itu bebas tapi terbatas. Bebas tapi ada aturan-aturan. Kalau hewan, tidak ada Mas. Tidak ada. Nah, kemudian Syekh Muhammad Abduh melanjutkan, bal fi hurriyatil lati takun fi dairati syar'i wa muhitih. Tetapi kebahagiaan itu adalah pada kebebasan yang tunduk kepada syariat. Jadi kata Syekh Muhammad Abduh, kebahagiaan manusia itu ada pada kebebasan yang tunduk kepada aturan syariat dan lingkup syariat itu sendiri. Dan sebenarnya syariat Islam itu tidak mengekang kebebasan. Syariat Islam itu memberikan kita kebebasan-kebebasan. Tetapi sekali lagi Islam membebaskan seseorang tetapi kebebasan yang apa? Yang terbatas. Nah, itu yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh. Maka saya sampaikan Mas Jadi dan seluruh pemirsa tentang masalah losdol ini, tentang masalah kebebasan ini. Dr. Taufik Zabadi ya, seorang pakar kontemporer, pemikiran kontemporer dalam sebuah nadwah itu mengatakan bahwa hunaka dawabit al-hurriyah. Kebebasan itu ada aturan-aturan dan batasannya Mas. Ya, dan seluruh pemirsa narasi dakwah. Jadi jangan sampai kebebasan ini, los ini, ya, jangan sampai dol. Jadi jangan sampai los ini apa? Dol. Tetapi los ini boleh, tetapi harus ada batasan-batasannya. Namanya dawabit al-hurriyah. Ad-dawabitu al-hurriyah. Artinya batasan-batasan kebebasan. Yang pertama kata Dr. Taufik Zabadi, batasan atau dawabit al-hurriyah itu yang pertama adalah alla tata'arad bil aqidah. Jangan sampai kebebasan los ini dia bertentangan dengan akidah Mas Dedi dan seluruh pemirsa. Jangan sampai ketika manusia itu merasa bebas, kemudian kebebasan ini sampai bertentangan dengan akidah. Oh iya, bahaya Mas. Contohnya bagaimana orang-orang yang bebas kemudian bertentangan dengan akidah itu Mas Dedi? Contohnya adalah orang-orang yang mengatakan saya tidak percaya kepada Tuhan. Ateis, komunis, sosialis. Kayak tadi Tat. Apa itu? Iya, kalau nanti ada surga neraka. Ada lagunya itu Mas ya? Kenapa Tat? Itu loh Mas yang jika surga dan wah hafal ya. Tak pernah ada. Gimana coba? Sebenarnya enggak boleh itu dilakukan itu. Kenapa kita sampaikan jika surga dan neraka tak pernah ada? Jelas-jelas surga dan neraka itu ada. Orang-orang yang mengatakan bahwa surga neraka itu tidak ada berarti dia tidak mempercayai adanya Allah gitu. Jadi jangan sampai kebebasan itu bertentangan dengan akidah, keyakinan.
Termasuk kita mengatakan bahwa saya tidak percaya dengan alam kubur, saya tidak percaya dengan hari kiamat. Itu kan berarti sudah bertentangan dengan syariat itu, Mas. Los tapi dol. Karena kebebasannya itu bertentangan dengan akidah. Nah, oleh karena itu, atau orang yang mengatakan Tuhan itu banyak. Bebaslah, saya suka-suka saya milih Tuhan banyak gitu kan. Biar kalau saya bosan sama Tuhan satu, saya bisa milih Tuhan yang lain. Itu juga kebebasan yang dol. Los dol. Artinya apa? Kebebasan itu bertentangan dengan apa? Dengan akidah. Dan ini betul-betul diharamkan dan dilarang dalam agama. Jangan sampai kebebasan itu bertabrakan dengan tauhid dan akidah. Itu yang pertama, Mas Dedi dan seluruh pemirsa. Termasuk mungkin kasus yang ada di desa binaannya Mas Dedi tadi. Semoga bertobat dan melihat malam ini. Tolong dikirim ke beliau ini linknya, biar bisa mendapatkan kebaikan, kemanfaatan dari kajian kita ini. Baik, itu yang pertama ya. Jangan sampai kebebasan itu bertentangan dengan apa? Dengan akidah. Yang kedua, Allah takun al-khurriyah, jangan sampai kebebasan itu tata'arad bi usulil ahkam. Jangan sampai kebebasan ya, kebebasan seorang manusia, seorang hamba itu bertentangan dengan landasan-landasan hukum, dengan dasar-dasar hukum yang jelas gitu. Contohnya Mas Dedi, contohnya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berzina. Wal iyadzubillah, ada orang yang berzina. Orang yang berzina itu kan berarti telah melanggar hukum. Allah larang wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa maqta wa sa'a sabila. Jangan dekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah seburuk-buruk dosa. Ketika ada orang yang melanggar itu berarti dia itu kan losdol, Mas. Dia melanggar hukum-hukum syar'i yang Allah turunkan. Ada orang yang makan sesuatu yang haram, makan babi, makan anjing, makan hewan-hewan yang Allah haramkan, makan darah, makan bangkai, ya, makan hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Berarti kita losdol, korupsi, seperti yang baru ada yang ketangkap KPK ini, Mas Dedi. Menteri lagi. Aduh. Ya itulah. Ya semoga kita terbebas dari itu ya, terhindar dari itu semuanya. Amin. Ya, jadi semakin posisinya itu semakin dekat dengan uang, itu potensi untuk korupsi juga semakin terbuka lebar nih. Jadi sing paling penak bangga tukang syuting, Mas. Gak ono sing kena dikorupsi. Iya, Mas. Apa sing arep kok korupsi? Gak ono. Ya. Jadi apapun, Mas, jadi bendahara-bendahara ini kalau ndak kuat iman, iso-iso korupsi, Mas. 1.000 2.000 kan ndak roh toh. Ya. Bisa-bisa korupsi betul. Makanya saya sering menghibur para buruh-buruh tani itu, Mas. Bapak buruh tani jenengan itu termasuk paling beruntung, kenapa? Ndak bisa korupsi. Korupsi apa kan? Macul, yang penting macul sampai dibayar kan selesai, Mas. Iya. Sementara para pejabat-pejabat, para bendahara itu kan sangat rentan untuk korupsi dan sebagainya. Jadi termasuk tabaruj. Wanita-wanita yang bertabaruj. Apa tabaruj menurut Mas Dedi pengertiannya? Yang berdandan. Tidak untuk suami. Mahramnya. Mahram. Suami. Suami. Wanita-wanita muslimah yang berdandan bukan untuk suaminya, tabaruj itu. Niatnya wedaan itu untuk suami orang. Niatnya pakai lipstik untuk suami orang. Niatnya pakai hijab. Bayangkan pakai hijab loh. Supaya dilihat orang. Sementara di depan suaminya dia tidak pernah tampil menarik, Mas. Ya toh? Kan banyak yang seperti itu. Istri-istri yang di depan suaminya tampil apa adanya. Ya Allah, tidak mandi, tapi kalau mau kemana ketemu orang, ketemu kolega itu, wah, maca ya, berdandan dan sebagainya. Termasuk tabaruj ini, wanita-wanita yang bertabaruj ini juga losdol ini. Artinya berhiasnya untuk siapa? Untuk orang lain. Untuk orang lain. Ini termasuk kebebasan yang kelewatan gitu. Melampaui batas. Yang melampaui batas. Makanya kita pesan kepada para istri, sering sekali dalam kajian kita nih Mas Dedi ya, bahwa para istri ini bahagiakan suami Anda dulu baru bahagiakan orang lain. Jangan berpikiran membahagiakan orang dulu sementara suami Anda belum bahagia. Kadang-kadang kalau di kantor itu bagaimana membahagiakan atasan, sementara suaminya merana dan makan hati ya. Nah ini bahaya ini, Mas. Oleh karena itu yang kedua ini adalah jangan sampai kebebasan itu bertentangan dengan usulul ahkam, dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi boleh orang itu bebas, tetapi jangan sampai bertentangan, berlawanan dengan hukum agama. Ya contohnya tadi zina, tabarruj dan sebagainya tadi. Itu semuanya adalah termasuk daripada al-hurriyah allati tata'arrad
bi usulil ahkam. Kebebasan yang bertentangan dengan usul-usul hukum atau hukum-hukum syariat. Itu yang kedua, Mas Dedi dan seluruh pemirsa. Dan yang ketiga, jangan sampai al-hurriyah itu tantahiku hurmatal akhar. Jangan sampai kebebasan kita itu merampas hak milik orang lain. Makanya Islam itu mengharamkan perbuatan mencuri, Islam itu mengharamkan perbuatan merampok. Mas Didit, merampok dengan mencuri bedanya apa? Beda kan? Apa merampok? Kalau mencuri itu kan diam-diam. Kalau merampok itu enggak ada diam-diam. Kalau menurut Anda, ini dosanya gede Mas? Kalau dosanya ya dari sisi hukum. Dari sisi hukumannya luweh suwindi. Merampok, Tat. Merampok? Iya. Kenapa, Mas? Karena disertai dengan kekerasan. Disertai dengan kekerasan. Iya. Kalau mencuri diam-diam. Ya? Diam-diam dia. Kalau mencuri duduk gugah-gugah dhisik berarti itu merampok ya, Mas ya? Kalau gugah berarti kan dia minta izin Tat. Minta izin untuk mencuri ya. Iya. Baik. Jadi dalam Al-Qur'an sendiri, Mas, merampok ini kalau dalam Al-Qur'an kan mencuri wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma kan. Dipotong tangan. Kalau merampok hukumannya lebih berat, Mas. Surat Al-Maidah ayat 33, namanya muharabah. Itu hukumannya orang yang merampok itu, ya, ayyuqattalu, diperangi, dibunuh, autuqatta au yusallabu atau disalib, autuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan kaki secara bersilang itu. Itu begal-begal para perampok itu, Mas. Nah, itu berat sekali hukumannya. Nah, makanya kemudian jangan sampai kebebasan ini melanggar atau merampas hak milik orang lain. Kita merasa saya itu bebas berbuat apa saja. Jangan sampai kebebasan ini merampas hak milik orang lain. Saya bebas untuk makan apa saja, tapi jangan sampai makan hak milik orang lain. Saya bebas untuk memegang amplop apa saja, jangan megang amplopnya orang lain. Atau kalau yang sering terjadi bebas merampas istri orang lain. Waduh, itu masuk juga tuh, Tat. Oh iya, ada toh? Banyak, Tat. Oh banyak. Maksudnya gimana? Gimana kronologinya? Ya itu? kalau di bahkan kalau di tempat kita di binaan ya? Bukan binaan. Yang sering kita kasus yang sering kita tangani itu kan seperti itu, merebut istri orang lain. Mencuri atau merampok? Itu mencuri, Tat. Diam-diam kan? Berarti mencuri. Mencuri. Suaminya keluar negeri, istrinya deketin orang lain kan gitu. Diambil. Tapi ada, Mas, yang merampok juga ada. Gimana itu? Yang direbut paksa. Direbut paksa, Mas. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Artinya kebebasan itu kalau zaman jahiliyah begitu, Mas. Zaman jahiliyah itu orang-orang jahiliyah itu dengan semena-mena dia merebut milik orang lain. Hartakah, istrikah, apa itu direbut, Mas. Jadi yang kuat ini merebut yang lemah. Jadi kalau hukum jahiliyah itu hukum rimba. Artinya apa? Artinya yang kuat dia akan menindas yang lemah. Yang kuat dia akan mengambil haknya yang lemah. Itu adalah hukum jahiliyah. Dan jangan sampai hari ini terjadi seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya kebebasan itu boleh, tetapi jangan sampai merampas atau mengambil hak milik orang lain. Baik, itu yang keberapa tadi, Mas Dedi? Yang ketiga. Yang ketiga. Jangan sampai al-hurriyah tantahiku hurmatal akhar, merampas hak milik orang lain dan sebagainya. Ini tadi perkataan dari Syekh dari Dr. Taufik Zabadi. Dr. Taufik Zabadi ya. Jadi beliau ini seorang pakar Quran, Mas ya, seorang mufassir juga, seorang pakar pemikiran kontemporer. Dalam sebuah nadwah ya, beliau menyampaikan hal-hal seperti ini. Baik, yang keempat, yang terakhir, dhawabit al-hurriyah, norma-norma kebebasan itu sendiri. Yang keempat kata beliau adalah jangan sampai kebebasan ini mengganggu kemaslahatan umum. Jadi ojo sampai karena kita ingin bebas tapi kebebasan ini sampai mengganggu kemaslahatan umum. Contoh, Mas Dedi tidur di tengah jalan, ada orang tidur di tengah jalan. Kenapa? Bebas mau ngikut jalan-jalan, tapi kan mengganggu orang lain, Mas. Ya toh? Tidur di tengah jalan. Atau kemudian maaf menampakkan auratnya di depan orang banyak. Mengganggu gak itu, Mas, kira-kira? Mengganggu. Mengganggu siapa? Mengganggu. Mengganggu mata kan? Nah, gak tahu mengganggu atau malah cuci mata itu ya. Yang jelas kebebasan itu jangan sampai mengganggu kemaslahatan umum. Jangan sampai orang banyak merasa terganggu karena kebebasan kita itu. Ya. Saya masih teringat, Mas Dedi. Dulu ketika masih di Mesir itu kan kita di Sakoh ya, di apartemen. Saya dengan teman itu bertugas untuk mendampingi anak-anak baru ya, yang baru datang itu.
Nah kita itu setiap malam kan rame Mas, rame begitu. Ya namanya orang Indonesia kan senangannya rame-rame begitu kan. Nah karena di sana itu apartemen itu berdekatan Mas, jadi gandeng tembok. Tidak seperti di sini kan gandeng trites, di Keletan Tegalan dan sebagainya. Dan tidak gandeng tembok. Jadi tetangga itu merasa kebising dengan kehadiran kita itu. Akhirnya apa yang terjadi Mas? Semua barang dikeluarkan, dilempar keluar semuanya. Jadi kita harus terusir dari apartemen itu. Dan kami juga merasa bahwa kami memang salah gitu ya. Karena kami merasa bebas, tetapi ternyata kebebasan kami itu mengganggu tetangga. Nah, oleh karena itu sekali lagi Islam tidak melarang kebebasan. Bahkan kebebasan itu termasuk salah satu prinsip dari Islam itu sendiri Mas. Al-hurriyah itu. Al-adalatu wal-hurriyah. Keadilan dan kebebasan itu termasuk prinsip dalam Islam. Karena seseorang itu harus merdeka, harus bebas. Kebalikannya orang yang enggak merdeka apa Mas? Terpenjara. Budak. Makanya Islam datang untuk membebaskan budak. Kalau Mas Didi lihat dan pemirsa lihat, Islam datang itu secara tidak langsung kan membebaskan budak. Membebaskan budak. Budak dibebaskan. Siapa yang puasa di siang hari bulan puasa, berhubungan suami istri, sengaja maupun kalau lupa bagaimana? Siapa yang berhubungan suami istri, lupa, maka dia membebaskan apa? Budak. Siapa yang dia melanggar sumpah membebaskan budak dan sebagainya. Maka sebenarnya Islam itu datang untuk membebaskan budak. Kenapa? Karena umat Islam harus merdeka. Dan umat Islam juga mendukung kemerdekaan sebuah bangsa Mas Dedi. Harus merdeka. Kenapa? Dengan merdeka itu maka seseorang bisa beribadah dengan baik. Kita lihat sekarang pemirsa Narasi Dakwah bagaimana keadaan Masjidil Aqsa. Sampai hari ini Masjidil Aqsa ini belum merdeka. Karena dikuasai oleh orang-orang Israel. Orang-orang Zionis. Sehingga kalau mau masuk ke Masjidil Aqsa itu harus apa Mas? Diperiksa dulu, harus di-screen dulu dan sebagainya. Jadi tidak bebas. Mau ceramah itu ya tidak bebas, teksnya harus dilihat dulu oleh otoritas yang berwenang. Oh gitu terjadi. Oh iya. Coba Mas jadi lihat di berita-berita itu. Jadi memang betul-betul apa yang terjadi di Masjidil Aqsa di Palestina ini mereka tidak bisa Mas. Mau podcast begini, jangankan mau podcast, mau makan saja sulit. Jadi memang kebebasan al-hurriyah itu penting sekali dalam kehidupan seorang muslim ya. Ya, jadi orang yang bebas itu dia akan bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Itu Mas Dedi dan seluruh pemirsa, artinya ada batasan-batasan kebebasan. Yang pertama apa tadi Mas Dedi? Bisa diulangi? Oke, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang dhawabit al-hurriyah ya tadi. Aturan-aturan kebebasan. Jadi dalam kehidupan kita itu memang bebas, ya memang bebas sebenarnya. Islam membawa kebebasan, tapi tidak sepenuhnya bebas tanpa aturan. Yang penting yang pertama tadi jangan sampai bertentangan dengan akidah. Yang kedua jangan sampai kebebasan itu bertentangan dengan landasan hukum syariat. Kemudian yang ketiga jangan sampai kebebasan itu merampas hak orang lain. Lalu yang keempat adalah jangan sampai mengganggu kemaslahatan umum. Itu tadi dari Dr. Taufik Zabadi. Jadi intinya memang Islam mendukung kebebasan dan harus bebas. Dan harus bebas. Tanpa kebebasan kita tidak mungkin bisa sholat 5 waktu di masjid. Oh iya betul. Tidak bisa ngaji begini. Iya. Kalau nggak merdeka tidak mungkin kita bisa ngaji seperti ini. Namun kebebasan itu dibatasi dengan beberapa kaidah-kaidah yang disampaikan oleh Dr. Taufik Zabadi yang dikutip oleh Ustadz Anang Wahid tadi. Demikian. Ada lagi yaitu yang disampaikan oleh Dr. Taufik. Sehingga gini Mas Dedi, kalau seseorang itu untuk meraih kebebasannya itu memang bahkan ya para ulama, para pahlawan kita untuk meraih kebebasan itu kalau sampai meninggal dalam peperangan maka mereka dihukumi syahid Mas Dedi untuk memperjuangkan kebebasan itu. Gitu. Seorang budak untuk bisa merdeka maka mereka bisa untuk mukatabah, menebus dirinya ya dengan bekerja keras supaya mereka merdeka. Jadi memang kebebasan harus dimiliki oleh setiap orang. Tetapi ingat kebebasan yang tidak kebebasan yang tidak loss gitu ya, tidak tanpa batas ya. Berarti kalau orang-orang yang bebasnya losdol ini kan termasuk orang-orang yang zalim, tak? Bisa jadi. Jadi zalim terhadap dirinya. Ya, dia menzalimi dirinya sendiri, Mas. Mungkin dalam pandangan kita orang yang zalim menzalimi diri sendiri kan orang-orang yang memotong urat nadinya atau minum baygon itu artinya menyakiti dirinya. Tapi sebenarnya enggak gitu lah.
Orang-orang yang zalim li nafsihi, menyakiti diri sendiri itu adalah orang-orang yang merelakan dirinya untuk mendapat siksa dari Allah. Ketika seperti kasusnya yang disampaikan Mas Didi tadi ya, ada orang yang waktunya sholat tidak sholat. Itu kan kita sebut sebagai losdol ya. Dia itu sebenarnya sedang menyakiti dirinya sendiri, sedang menyiksa dirinya sendiri. Nanti di akhirat. Karena orang yang tidak sholat itu kan jelas-jelas neraka ya Mas. Neraka. Makanya ketika dia tidak sholat, ketika dia melalaikan syariat, dia meninggalkan aturan-aturan agamanya, berarti dia menzalimi dirinya sendiri. Dia berada dalam kebebasan yang tanpa batas. Itu sebenarnya dia telah menzalimi dirinya dia sendiri. Kalau kita berbicara tentang menzalimi diri sendiri itu Mas, teringat dengan sebuah ayat ya, di dalam surat Fatir kalau tidak salah itu. Surat Fatir ayatnya 32. 32 Mas dia. Hafal? Insya Allah. Iya, coba baca. Insya Allah. Kita surat Fatir ayat 32. 32. Ya, saya terlalu ingat ayat ini karena dulu waktu SMA itu tes hafalan. Masya Allah. Ini ketika jadi polisi juga tes ini? Enggak. Saya masih ingat. Oh, Masya Allah. Ini Masya Allah, tabarakallah. Barakallah fiik. Mas Huda sehat ya? Alhamdulillah. Ini sponsor baru kita, Tat. Ada Sulaiman. Susu kedelai manis. Jadi ini susu kedelai manis, Tat. Susu kedelai manis. Sulaiman. Sulaiman disingkat Sulaiman. Saya kira nama Nabi, Mas. Itu Sulaiman, Tat. Sulaiman. Ini lokasinya dekatnya Tenesan. Tenesan. Jadi apa namanya? Belakang pendopo itu ada lapangan pendopo Kabupaten Trenggalek. Itu belakangnya ada lapangan tenis. Depannya itu ada kios Sulaiman. Kalau itu rasa apa, Mas? Kalau ini rasa coklat, Tat. Bisa lihat. Dan insya Allah produknya tanpa bahan pengawet. Bisa lihat ya? Insya Allah. Tafadhol, Tat. Karena saya suka yang coklat daripada yang lain. Lalu ada dari sini. Ini dari Santri, air mineral Santri. Ya. Wah, yang mana? Ini ceritanya saingan ya antara yang berwarna dengan tidak berwarna. Enggak, Tat. Kalau ini kan penetral. Jadi minum ini dulu terus baru minum Santri. Ini. Masya Allah. Karena boikot ya, Mas? Iya. Karena belum minta maaf kan Presiden Macron ya mohon maaf. Kita ganti Santri. Santri aja dulu ya. Siapa ini? Agennya Ustadz Abil ini. Ustadz Abil. Masya Allah. Kita doakan barokah ya teman-teman. Amin. Apalagi kalau gratisan lebih barokah. Kita kembali lagi, Tat. Saya nyoba dulu. Masya Allah. Saya nyoba dulu Sulaiman ini. Mohon maaf ya pemirsa, saya nyoba dulu Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Dedi juga boleh loh nyoba. Monggo, Tat, monggo. Saya tak konsentrasi baca ini. Ini enggak pakai ya? Enggak pakai sedotan ya ini? Langsung, Tat. Enggak apa-apa. Sunnah Rasul. Zaman Nabi enggak ada sedotan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kenapa 3 kali? Karena sunnahnya Nabi 3 kali, Mas Dedi. Jadi minum seperti ini, apapun itu, mau Sulaiman, mau Santri, mau air gentong, itu minumnya sunnahnya 3 kali, pemirsa. Ini termasuk ilmu ya. 3 kali tegukan. Saya juga baru dapat dari Samael kemarin. Jadi ketika sebelum minum baca apa? Bismillah. Kemudian setelah minum, begini, minum ya sekali ya. Bismillah. Baca Alhamdulillah. Kemudian minum lagi. Alhamdulillah. Oh, tadi bismillah dulu ya. Terus yang ketiga, bismillah. Iki apa tuh sing keri iki? Itu. Ya. Terus yang ketiga, alhamdulillah. Jadi gitu pemirsa. Jadi sunnahnya minum itu 3 kali. Bismillah celeguk alhamdulillah. Bukan celeguk. Bukan, itu wong lak kuwi jenenge. Jadi minumnya begitu Pak Tukir ya, begitu ya. Jadi minumnya sesuai dengan minumnya sunnah. Maka pentingnya belajar sama Nabi itu Mas Dedi. Kita tahu bagaimana cara minumnya Nabi. Kita tahu bagaimana cara mengone Nabi. Masih ingat cara nengoknya Nabi? Masih ingat. Piye? Ya sama badannya. Sak badannya. Ya. Jadi itu mengo sunnah, termasuk minum sunnah. Insya Allah di beberapa urutan lagi kita akan membahas tentang itu. Ayo monggo. Nggih. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Enggak, kita bacanya biasa saja. Anda. Tolong anunya diaktifkan waktu ya. Sudah menunjukkan jam 9 pemirsa. Jadi kita biasa saja. Kalau kata
Saya pernah mendengar begini Mas, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bil jamin minar. Siapa yang menyembunyikan ilmu maka dia nanti akan dipecut dengan pecot api di neraka. Nggak, kita bikin podcast beda lagi. Bisa aja jawabnya ini. Oke Mas Dedi silakan. Jadi surat Fatir ayat 32. Ini surat pertama yang saya hafalkan dulu tadi. Masya Allah. Kok surat pertama? Ayat pertama waktu tes. Jadi saya dulu punya guru yang sering saya ceritakan, namanya Pak Slamet Minto Adi. MA. Semoga beliau nonton ya malam ini. Iya, beliau itu bikin pelajaran agama itu sangat nyenengin gitu. Menyenangkan. Nyenengin. Salah satunya beliau itu pernah ngajak kita untuk hafalan surat ayat-ayat penting gitu kata beliau. Termasuk ini ayat penting. Ayat penting juga. Silakan. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, lakon Mas. Andaklah Nahawan. Nganu apa namanya? Agak pilek gini. Oh. Thumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Artinya kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Masya Allah. Surat Fatir ayat 32. Mas Dedi, kalau Mas Dedi sekilas membaca ayat itu, kira-kira yang terdetek di dalam pikiran, di dalam pemahaman ayat itu kira-kira bagaimana Mas Dedi? Tidak apa-apa, kira-kira aja. Kira-kira. Jadi kalau kita baca summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina, di sini Allah udah ngwarisin kita kitab. Al-Qur'an kepada hamba-hambanya. Ya. Kemudian faminhum dzalimun li nafsi. Di antara mereka itu ada yang zalim kepada dirinya sendiri. Maksudnya mungkin enak sing losdol. Enggak taat kepada aturan-aturan yang udah diturunin oleh Allah melalui kitab tersebut. Kemudian ada yang waminhum muqtasid, yaitu pertengahan. Kemudian ada yang waminhum sabiqum bil khairat, ada yang lebih dulu berbuat kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya dulu tidak salah, ingat ini. Baik, kita simak dari Ustadz Dedi. Guru saya pernah mengatakan, jadi ayat ini membicarakan 3 orang, 3 golongan. Yang pertama ketika Allah memberikan aturan dari Al-Quran dan Sunnah, yang golongan pertama itu yang zalim, dia tidak taat. Yang kedua golongan pertengahan, jadi dia kadang taat kadang tidak taat. Yang ketiga tadi, yang ketika disampaikan aturan tersebut, disampaikan Al-Quran dan Sunnah, dia langsung taat. Baik. Jadi kalau saya tidak salah ingat. Iya. Jadi kalau seandainya ada orang yang losdol, itu berarti kira-kira masuk ke dzalimun li nafsi apa enggak maksudnya? Masuk dzalimun li nafsi. Masuk kepada dzalimun li nafsi. Jadi memang betul, orang-orang yang bebas, sebebas-bebasnya, tidak taat dengan aturan-aturan syariat, tidak manut dengan perintah, dia tidak manut dengan yang dilarang oleh Allah, berarti itu orang yang losdol dan dzalimun li nafsi. Tapi yang perlu Mas Dedi garis bawahi dan seluruh pemirsa garis bawahi, sebelum kata faminhum dzalimun li nafsi, ada kata-kata apa Mas di situ? Yang sebelum dzalimun li nafsi itu summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Tayyib. Alladzina astafaina min ibadina. Apa maksudnya alladzina astafaina min ibadina? Orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba. Artinya Mas Dedi dan seluruh pemirsa, kalau antum membaca surat Fatir 32, itu banyak yang salah paham Mas. Salah pahamnya bagaimana? Itu kan ada 3. Ada zalim li nafsi, ada muqtasid, dan ada sabiqum bil khairat. Banyak yang mengira bahwa yang pertama ini buruk. Padahal kalau kita lihat ayatnya itu, alladzina astafainahu min ibadina. 3 golongan yang akan disampaikan ini, kata Allah, ini adalah golongan yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Berarti wong telu iki engko zalimun li nafsi, muqtasid dan sabiqum bil khairat. Ini masuk kepada hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti wong-wong sing losdol ki yo sik masuk ning gone pilihan bisa jadi Mas.
Selama dia tidak masuk ke dalam ranah yang pertama, Mas. Bebas dalam hal bertentangan dengan akidah. Kalau yang nomor 1 ini sudah tidak ada ampun ini, Mas. Karena nanti diterangkan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya seseorang yang sudah kadung losdol, cara baut ngono wis munyer terus gak enek sertane blas. Maka dia masih bisa masuk ke dalam alladzina stofainahu min ibadina. Dia nanti masih bisa bersanding dengan muktasid dan bahkan bisa bersanding dengan sabiqum bil khairat. Sabiqum bil khairat. Maka dari itu Mas Dedi, apa sih yang dimaksud dengan zalimun li nafsi? Kenapa orang-orang yang zalim kepada dirinya itu masih memungkinkan untuk masuk ke dalam alladzina stofainahu min ibadina? Karena begini Mas, sebenarnya 3 golongan ini kalau Mas Dedi lihat ke asbabun nuzul, lihat ke tafsirnya, baik itu yang zalimun li nafsi, kemudian yang muktasid, dan yang ketiga adalah sabiqum bil khairat. Ini semuanya adalah orang-orang yang masih mengucapkan la ilaha illallah. Dia zalimun nafsi kita orang-orang yang berlumur dosa. Orang-orang yang berbuat kemaksiatan bahkan melakukan dosa besar waliyadzubillah. Tapi dia masih la ilaha illallah. Dia masih mengakui bahwa Allah itu sebagai satu-satunya Rabbnya. Ya. Orang yang pernah berbuat dosa besar, atau katakan maaf, orang-orang yang sama sekali tidak melaksanakan syariat Islam, tapi dia yakin bahwa Allah itu la ilaha illallah, dia tidak berbuat kemusyrikan. Maka orang-orang seperti masih punya harapan menjadi alladzina stofainahu min ibadina. Makanya saya sampaikan, jadi kata kuncinya di la ilaha illallah. Makanya Mas dikatakan begini Mas, apa Mas, sebenarnya dosa yang paling besar itu apa sih dalam Islam itu Mas? Dalam keimanan seseorang itu dosa yang paling besar itu apa sih Mas? Syirik. Oke, kita tidak berbicara syirik ya. Jelas gue. Nah, artinya apa? Perbuatan dosa apa yang itu saking gedine gak ono hukumannya Mas? Napa tat? Mas jadi tahu kalau zina dihukum? Iya. Dihukum. Orang mencuri dihukum? Dihukum. Dosa kan? Iya. Orang berzina hukumannya? Rajam cambuk. Orang mencuri hukumannya? Potong tangan. Ada satu dosa yang itu saking gedine dosanya Allah tidak hukum. Wes tokno. Karena dia sudah keluar dari keimanan. Apa itu Mas? Al-kadzibu. Dusta. Kenapa kemudian Allah tidak menghukum orang-orang yang berdusta? Coba cari ayatnya. Tidak ada hukuman fisik untuk orang-orang yang berdusta, tidak ada. Zina ada. Ya, merampok ada. Oh iya. Tapi kalau orang yang berdusta gak ada hukumannya Mas. Kenapa? Karena sebenarnya dusta itu telah merusak iman itu sendiri. Orang yang berzina, makanya kata Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah ada orang yang beriman berzina? Ada. Cuman ketika dia berzina imannya lepas gitu. Nanti kalau dia tobat imannya balik lagi. Apakah ada orang yang beriman mencuri? Ada. Tapi ketika ditanya apakah ada orang beriman yang berdusta? Tidak ada. Karena kalau seseorang itu berdusta Mas, bisa jadi la ilaha illallah juga berdusta. Kalau seseorang itu sudah berdusta, bisa jadi la ilaha illallah juga berdusta. Kalau la ilaha illallah sudah berdusta, selesai Mas urusannya. Selesai dia. Sudah tidak ada iman dia kan. Nah oleh karena itu kita kembali lagi ke zalimun li nafsihi ini. Jadi teman-teman yang hari ini merasa bahwa Anda banyak dosa. Wah dosanya mujbilatun. Kalau orang bahasa Arab, orang Arab itu mengatakan mujbilah. Mujbilah itu artinya bertumpuk undung. Bertumpuk-tumpuk. Ya, mujabbalah, bergunung-gunung. Dosane kat kon nom, kat kok balik teko saiki umur 20 tahun kira dikalkulasi 30 tronton Mas. Bukan truk lagi, tronton Mas. Gandeng bisa trontonnya. Dia merasa bahwa saya ini losdolnya sudah lama Pak Ustadz. Saya sudah losdol bertahun-tahun, gimana ini? Apakah Allah menerima tobat saya? Ingat, Allah sampaikan di dalam surat Fatir ayat 32 bahwa ternyata zalimun li nafsi, orang-orang yang losdol ini sendiri, dia masih punya kesempatan bersama orang yang muktasid. Kalau muktasid siapa? Pertengahan. Muktasid itu orang-orang yang STMJ Mas. STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Jadi ngaji sregep tapi berbuat maksiat juga sregep Mas. Maca Quran sregep tapi ngegame ya sregep Mas. Nanti kanca-kanca sing seneng ngegame ki muktasid ki. Loh, kenapa Pak Ustadz kok bolak-balik nyindir wong ngegame? Karena begini ya, saya sampaikan. Apa Anda tidak merasa rugi ketika waktu Anda terbuang cuma-cuma hanya untuk main game? Apakah Anda tidak menyayangi waktu Anda yang terbuang sia-sia itu? Kalau Rasulullah tahu Mas, Rasulullah ketika itu lewat di depan sebuah masjid, di Masjid Nabawi.
melihat banyak pemuda para sahabat itu tersenyum ketawa terbahak-bahak. Senyum-senyum ketawa terbahak-bahak. Rasulullah mengatakan, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, karena Rasulullah waktu diajak ke neraka oleh Allah ketika Isra Mi'raj. La dhahiktum qalilan wa bakaitum katsiran. Pasti kamu akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Podo kira-kira lek awakmu ngerti neraka kaya ngopo? Mesti kamu ngegame titik ngaji oke. Saya kan masalahnya ngegame oke. Orang ngaji blas. Parah kan ini. Oleh karena itu muktasid itu begitu Mas. Jadi maksiat oke, ibadah ya oke. Jadi esok maksiat, sore ibadah. Ya, malam setu maksiat tapi setu esok ngaji Samail. Ini ya nek Mas. Jadi artinya dia mencampurkan antara keburukan dan kebaikan. Dan ini masih kalau dia mau bertobat kepada Allah, dia masih masuk ke dalam rahmat Allah atau orang-orang yang Allah pilih. Yang ketiga, sabiqum bil khairat. Ini tidak perlu kita terangkan karena sabiqum bil khairat ini orang-orang yang selalu menjadi terdepan dalam ibadah. Nyapo-nyapo mesti pengen sing ngarep dhewe. Ngaji mesti ngarep dhewe. Jadi sing ngajine gane yang buri-buri iki enggak sabiqum bil khairat blas Mas. Kayak host ini berarti depan sendiri kan. Iya mek wong loro. Dia sedekah Mas nang gone list Mas. Sret piro sing paling ngelihatnya yang paling besar bukan yang paling kecil. Biasanya kan ada kan delok sapa sing cilik dhewe, saya ketahui aku tak 45.000 kan begitu. Dia selalu menjadi terdepan dalam kebaikan. Nah itu tidak usah ditanya lagi. Nah pertanyaannya yang zalimun li nafsi tadi bagaimana Pak Ustadz? Orang-orang yang zalimun li nafsi ini masih punya kesempatan untuk menjadi orang yang baik. Ini kalau kita sebut sekarang Mas bahasanya hijrah. Walaupun sekarang banyak yang apa ya Mas ya, kata hijrah ini kan mengkonotasikan dengan hal yang negatif. Betul, tapi sebenarnya enggak sih ya. Enggak. Kalau menurut saya hijrah itu Rasul aja hijrah, berarti Rasulullah radikal berarti. Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu ngapain? Hijrah. Nah iya toh. Nggih. Sementara kalau sekarang ada akhwat yang dulu tidak berhijab terus sekarang berhijab. Namanya apa itu? Ya hijrah. Hijrah kan. Ada orang yang dulu tidak pernah ngaji terus kemudian rajin ngaji. Apa jenenge ngono iki? Hijrah. Hijrah Mas. Dari zalim menuju taat. Nah, ada orang yang rajin ngaji terus rajin ngegame, namanya apa Mas? Hijrah juga. Ketika orang itu berpindah menjadi baik, itu namanya hijrah. Hajaro yahjuru hijratun. Ya. Hajaro yahjuru itu hijratun artinya berpindah menjadi posisi atau menjadi keadaan yang lebih baik. Lebih baik, tidak ada masalah. Tetapi mungkin apa ya Mas? Keadaannya sekarang politik ya. Ya mungkin ya. Mungkin ada hubungannya dengan politik Mas itu. Boleh jadi kan. Sehingga hijrah itu kemudian menjadi sesuatu yang tidak diperkenankan begitu mungkin. Saya kira. Wallahu a'lam. Nah, jadi gini teman-teman dan Mas Dedi ya. Jadi orang-orang yang zalimun li nafsih, wis kadung losdol. Dia berlumur dosa, berlumur kemaksiatan, tapi dia masih la ilaha illallah. Dia mau kembali kepada Allah. Dia mau berhijrah, dia mau memperbaiki dirinya, ya toh? Innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Dia mau bertobat segera mungkin, ya. Maka orang-orang itulah yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan innama yaqbalu taubatal abdi innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama hamba itu nafasnya belum sampai kerongkongan. Lek wis teko kerongkongan gak ditompo Mas. Makanya pompong saya urung neng kerongkongan, nafasnya saya utuh iki bertobat. Zalimun li nafsi, yang losdol-losdol ini bertobatlah. Yang meremehkan sholat, tidak pernah sholat, bertobatlah kepada Allah. Yang belum pakai hijab, belum menutup aurat, tutuplah sekarang juga. Yang belum taat kepada suami, taatlah kepada suami. Yang belum bertanggung jawab kepada istri, tanggung jawabnya kepada istri. Dan jangan pernah merasa putus asa, merasa dosanya terlalu. Oh iya, dalilnya Mas, dalilnya. Surat Az-Zumar 53, bacakan. Penake Ustaz kan ngakon-ngakon host ngono ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung siap. Langsung siap ya. Iya, sudah dibocori tadi soalnya. Iya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu fiik. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Zumar ini, katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka asrofu. Losdol. Iki asrofu ki iso sampai dibilang losdol iki Mas. Berlebihan. Iya, dosanya berlebihan. Iya, ya los kuwi lah. Orang-orang yang berlebihan itu. Orang-orang yang kehidupannya selalu dipenuhi dengan dosa dan kemaksiatan.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba. Allah mengampuni semua dosa. Kemudian ditaksis oleh ayat surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Jadi itu taksis dari ayat yang Az-Zumar tadi. Begitu nggih, Mas Dedi dan seluruh pemirsa. Artinya teman-teman yang sudah terlanjur lost doll masih ada harapan untuk jangan samakan dengan baut, lek baut tidak kena didandani. Tapi kalau manusia yang sudah terlanjur lost, insya Allah bisa. Selama masih ada iman, masih ada la ilaha illallah kata Ustaz Anang tadi, insya Allah Allah masih mengampuni dosa kita semuanya. Amin. Jangan pernah berputus asa. Misalnya Anda mengingat-ingat dosa sejak balik sampai sekarang kok terlalu banyak ya. Kemudian Anda berputus asa, nggak mungkin nih, nggak mungkin diampuni. Enggak. Insya Allah ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa kita. Ketika sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, kita harus optimis bahwasanya dan husnudzon bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah rahmat Allah itu sangat luas untuk kita semuanya. Mas Dedi, saya tambahkan sedikit ya. Di surat Fatir ayat 32 tadi, Allah menutupnya dengan kalimat apa, Mas? Fatir 32. Dzalika huwal fadlul kabir. Baik. Dzalika huwal fadlul kabir. Inilah rahasianya, Mas. Kata Syekh Sya'rawi, ternyata keadilan Allah itu ternyata fadlunnya Allah, kemurahan Allah itu lebih luas daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran ada orang 60 tahun bermaksiat, 1 hari bertobat, mati swarga. Ada orang yang tidak menutup aurat selama 35 tahun, tetapi 2 hari dia bertobat, menutup auratnya, surga. Kenapa? Karena kemurahan Allah, rahmat Allah lebih luas daripada keadilan. Lek Allah adil, Mas, angel mlebu surga adil. Iya, Tat. Iya toh? Iya, Tat. Lek ditimbang kira-kira amalmu ambek dosamu kan ndi? Jelas dosa. Iya, ketok. Saya juga begitu, Mas. Cuman sampean gak enak tawar ngono. Saya juga begitu. Rasul mengatakan apa? La yudkhila ahadukum amaluhul jannah. Tidak ada seseorang itu masuk surga karena amalnya. Wala ana, kata Rasulullah. Aku pun juga sama. Aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin wa fadlin. Kecuali Allah memberikan kepadaku rahmat dan fadilah itu kepadaku. Jadi Allah itu fadilahnya, rahmatnya lebih luas daripada apa? Adilnya. Masya Allah. Makanya gini Mas Dedi, Mas, sebelum kita pindah ke sesi yang lain ya. Kalau ada orang beriman, ada orang muslim, Mas, ditimbang oleh Allah, banyak kebaikannya. Apa yang terjadi setelah itu? Gimana? Ada seorang beriman, ada seorang Islam ya, meninggal, kemudian ditimbang oleh Allah amal kebaikannya, berat kebaikannya. Yang terjadi apa? Masuk surga dengan izin Allah. Sementara yang kedua ditimbang berat keburukannya. Apa yang terjadi, Mas? Neraka dulu. Masuk gitu? Iya. Ceritanya guru-guru dulu seperti itu. Kalau kata Syekh Sya'rawi itu arja'ahullah. Apa arja'ahullah? Allah tangguhkan dulu. Kalau ada orang yang la ilaha illallah, Islam, iman, kok ditimbang oleh Allah ternyata berat keburukannya, arja'ahullah. Allah tunda dulu. Allah tidak langsung akan masukkan dia surga atau neraka, tapi Allah tunda dulu. Allah lihat dulu sisi-sisi yang mana nanti bisa menjadikan dia masuk surga. Karena Allah itu pengen hambanya masuk surga, Mas. Orang yang beriman itu pengen dimasukkan ke dalam surga. Allah lihat dulu orang itu. Jadi Allah tunda dulu dia. Sehingga dengan rahmat Allah, ada orang yang kemudian ketika ditunda itu, kemudian dia masuk ke dalam apa? Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak langsung dimasukkan neraka gitu, tidak, Mas. Tapi ditunda dulu oleh Allah. Masya Allah. Itulah rahmatnya Allah, itulah karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah Subhanahu. Jadi fadl kasih sayangnya Allah itu lebih daripada adilnya. Iya. Masya Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita harus berupaya bertaubat, tentu saja taubatnya ya taubat nasuha, bukan taubat kapok lombok yang hari ini kapok besok lombok lagi kan gitu. Itu tadi penjelasan tentang losdol dari Ustadz Anang. Sebelum losdol yang lain,
Ini ada beberapa pertanyaan kita jawab dulu saja. Monggo. Nggih. Atau mungkin karena udah jam 9:30 ya. Gimana? Atau kita lanjutkan losdol sesi 2. Oh iya. Ada part 2 saja tadi. Iya. Karena udah jam setengah. Oh, losdolnya dibuat part 2 ya? Part 2. Oke Mas. Jadi losdol part 2 insyaallah ya. Silakan. Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz dari Siti Fatimah. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf kalau orang beriman tapi berbohong apa boleh Pak Ustadz? Maksudnya ini sudah. Tapi enggak apa-apa dijelaskan. Maksudnya kalau jujur malah akan membuat geger. Jadi apakah orang beriman itu boleh berbohong untuk kebaikan? Mungkin maksudnya seperti itu. Tadi kan kita sampaikan apakah orang iman itu ada yang berzina? Ada. Apakah ada yang mencuri? Ada. Apakah ada yang berdusta? Tidak ada. Orang itu kalau beriman tidak akan berdusta. Kan begitu ya? Nah, di makol yang lain itu dikatakan kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Apa Mas? Situasi yang paling pahit dikatakan itu Mas? Seorang suami kepada istri. Suami pada istri. Ya itu tadi. Jangan masakannya enak enggak Mas? Nah, itu mah enggak begitu berat itu. Apa yang paling berat Mas? Apa yang paling berat ini? Terlanjur sudah menikah lagi. Masya Allah. Berat kuwi. Makanya banyak para suami ini menyembunyikan Mas. Kalau menikah itu diam-diam aja. Diam-diam. Tapi ingat loh ya, yang namanya sesuatu rahasia pasti lama-lama akan terbongkar. Jadi saya sampaikan kepada para suami yang menikah 2-3 terus istri pertama tidak tahu maka tapi segera kayak gitu sebenarnya sah atau enggak sih? Ya sah saja. Menikah itu kan saya ada saksi wali, ada ijab kabul, ada istri, selesai kan. Cuman ya nanti biasanya kalau istri yang pertama tahu kan ya perang dunia ke-25. Iya itu. Ya makanya itu yang paling berat itu disampaikan oleh seorang suami gitu kan. Ini Tat. Oh kita jawab lagi, kita belum selesai jawabannya tadi Mas. Belum. Gimana Tat? Jadi gini, di dalam agama itu ada kadzibul abyad, berbohong putih Mas. Dulu kalau tidak salah pernah saya sampaikan ya kepada pemirsa bahwa Rasulullah SAW itu melarang bohong, melarang dusta. Illa fi thalathah, kecuali untuk 3 perkara. Yang pertama boleh berbohong untuk ini. Yang pertama adalah seorang suami boleh berbohong kepada istri. Ya, liyuhaddisahu. Ya, boleh seorang suami membohongi istrinya untuk menyenangkan hatinya. Yaitu tadi contohnya masakannya asin tapi kita bilang atau tanya, Mas ini langsing enggak saya? Oh iya, langsing banget. Tapi biasanya kalau dia gendut Mas, marah dia. Malah tersinggung. Iya, jadi seorang suami membohongi istri untuk apa? Menyenangkan. Ya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, seorang dalam pertempuran itu ya, dia itu pura-pura mundur Mas. Mas jadi maunya sedang menghadapi demonstrasi, tahu-tahu yang demo banyak Mas. Dalam strategi perang berarti. Mas jadi iki gimana? Melayu tapi dalam rangka bukan untuk lari tapi untuk strategi. Contoh yang delik ketika pendemonya ya semoga enggak lah ya. Ketika musuh lah, ini musuh siapa itu, gerakan separatis atau apa, ingin menyerang, setelah dia lengah maka kita balik menyerang. Itu strategi Mas. Jadi mengapusi musuh, seakan-akan kita mundur tapi untuk mengapusi, untuk kemudian menyerang lagi. Mereka lengah kita serang. Itu. Yang ketiga adalah berbohong dalam rangka untuk li islahi dzatil bain, untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bermusuhan. Jadi boleh. Termasuk juga pertanyaan mungkin kalau ndadekne geger. Apa contohnya kira-kira? Tolong Bu Siti Fatimah ini apa contohnya? Apa contohnya ini Bu? Mungkin kita butuh contoh real ya. Jujur itu tadi, akan Mas, membuat geger. Poligami loh, geger. Enaknya gimana? Tapi kalau poligami lebih baik disampaikan. Kulil haqqa walau kana murran. Karena nanti kalau disembunyikan terus akan buruk ya nanti hasilnya. Jadi 3 itu yang diperbolehkan dalam berdusta, dalam berbohong, itu pun juga jangan sering-sering. Yang pertama seorang suami membahagiakan istri. Yang kedua perang, strategi, mundur, pura-pura mundur. Yang ketiga adalah apa tadi? Untuk merukunkan 2 orang yang sedang bermusuhan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Mas Jadi? Lanjut. Kemudian dari Miftahul Rahman. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara menyikapi orang losdol lisannya? Kalau ini yang losdol lisannya terhadap saudaranya yang berbeda pandangan, pendapat dan tempat ngaji. Subhanallah.
Makanya gini, Mas Rahman dan seluruh pemirsa, al-adabu fauqal ilmi. Kalau ibadah, amal perbuatan itu harus didahului ilmu. Jadi al-amalu al-ilmu qoblal amal, ya toh? Sebelum Anda beramal apapun harus punya ilmunya. Tapi ingat, ada yang lebih utama dari ilmu. Al-adab. Al-adabu. Adab itu lebih utama daripada ilmu itu sendiri. Makanya saya sarankan kepada teman-teman yang sedang ngaji, pelajari dulu adab. Bagaimana adab seorang ustadz kepada muridnya, seorang santri kepada gurunya, santri dengan santri, guru dengan guru, ya. Santri dengan guru. Dan sebagainya dan sebagainya. Sesama thalibul ilmi bagaimana adabnya. Berarti kan orang-orang yang losdol lisannya, artinya dia mentahdir, menyalahkan orang dan sebagainya, itu kan berarti belum menguasai adab itu, Mas. Orang yang sudah menguasai adab dalam menuntut ilmu, dia akan selalu wa yaqulu qaulan layyinan, akan mengatakan perkataan yang lembut, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi bagaimana mengingatkannya? Ya diajak belajar adab dulu. Gitu. Tolong belajar adab dulu. Jangan gampang menyalahkan, terutama masalah fikih, Mas. Kalau masalah akidah memang sudah jelas, Mas. La ilaha illallah itu tidak perlu ditafsirkan lagi. Kalau ada orang ngaji kok mengatakan sembahlah Tuhan yang dua, jelas keliru, itu harus kita ingatkan. Tapi kalau dalam masalah fikhiyah atau masalah pandangan dalam artian pemahaman ayat yang berbeda, maka ini tidak perlu ada gontok-gontokan, tidak boleh menyalahkan orang. Termasuk sekarang yang viral kan ini, Mas, masalah Allah. Itu sebenarnya masalah tauhid, cuman masalah Allah antara Asy'ariyah dengan Ibnu Taimiyah kan. Ibnu Taimiyah. Allah itu kalau kata sebagian golongan adalah di atas, dan sebagian lagi mengatakan Allah maujud bila makan. Allah ada tapi tidak butuh tempat. Ya sudah, kalau tidak ketemu titik temunya ya sudah, saling menghormati saja. Yang meyakini bahwa Allah itu ada tapi tidak butuh tempat, hormatilah orang-orang yang mengatakan Allah di atas. Orang yang mengatakan Allah di atas itu juga sebenarnya tidak mengatakan Allah itu nang dhuwur kok nang enggak. Maka juga harus menghormati yang mengatakan Allah maujudun bila makan. Allah ada tapi tidak butuh tempat. Jadi insya Allah kalau seperti itu harmonis, Mas, baik, kehidupan ini juga adem gitu. Tidak saling semuanya sudah sampai ke planet Mars kok kita masih gontok-gontokan masalah isi kajian. Nah, ini yang menjadi tidak baik. Saya kira seperti itu. Adab dulu ya, dipelajari sebelum ilmu. Okay. Jadi begitu ya, Mas Miftahul Rahman. Mungkin harus belajar adab terlebih dahulu. Bahkan kadang itu gini, Tat. Masih level murid udah nilai guru. Nah, itu yang susah. Gurunya A, gurunya B, gurunya C itu sesat. Padahal dia sendiri murid, Mas Yan. Dia sendiri murid. Atau kalau ada persisian itu mending diselesaikan antara guru dan guru, saling tabayun, itu malah lebih bagus lagi. Jadi tidak saling mentahdir di media sosial. Media sosial. Itu malah menjatuhkan muruah menurut saya. Menjatuhkan harga diri. Jadi langsung dijapri saja. Dan dipandang oleh musuh-musuh Islam itu lucu. Itu tukaran sama muslim ada saling mentahdir, saling iya itu. Oke. Jadi begitu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang kajian kita malam hari ini. Ya. Ini perlu enggak langsung sekarang atau part 2 aja, Mas? Part 2 saja. Karena ini termasuk sesuatu yang sangat penting ya untuk losdol yang, karena ini kita akan, mohon maaf ini, akan lebih menilai kepada isi lagu yang ada. Kita luruskan. Iya, kita luruskan yang bagaimana sih sebenarnya yang pas itu. Ini kan isinya kan Mas. Tentang seorang suami dan istrinya begitu kan. Nah, nanti coba insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang datang saja, karena eman-eman ini isinya menarik ini sebenarnya. Isinya menarik sebenarnya, supaya pemirsa dan butuh waktu panjang untuk menjelaskan. Oh iya, ini masalah rumah tangga ini, Mas. Masalah rumah tangga dan sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, betul. Sebelum itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami bacakan dulu teman-teman yang udah mensupport kajian-kajian kami, yang udah mendonasikan dan menjariahkan, mentasarufkan kok menjariahkan, mentasarufkan sebagian rizkinya untuk kegiatan-kegiatan kami. Di antaranya ada yang pertama ini dari teman-teman S3, komunitas S3, lalu dari BMH Baitul Mal Hidayatullah Trenggalek, lalu ada dari Samkubah, teman-teman Samkubah, lalu ada dari Happy Taylor, Gangsar Shanghai, AVS Studio, Kokoroni Makaroni, lalu Nibras House Ngunut, Daun Poto, Es Teh
Poci depan SMK Muhammadiyah. Yang tadi malam sampean foto itu ya? Iya, soalnya Teh Poci kan banyak yang sponsori ini yang depan SMK Muhammadiyah. Makanya laris Masya banget itu Allah. karena sebagian rezekinya untuk pengajian. Alhamdulillah. Semoga menyimak ya malam hari ini ya. Lalu ada dari Hat Tour and Travel ya, Biro Perjalanan Umrah dan Haji khusus. Factor Corporation, Identity Studio, lalu ada yang sekarang ownernya hadir di sini, Bambu Arang. Apa ini? Oil. Saya sebenarnya bingung ini nyebutnya. Bambu Arang apa Mbak? Enaknya. Suci. Oh, bambu sucinya atau bambunya ini? Oh, terserah lah ya. Bambu Arang dan Suci Oil. Jadi Suci Oil itu minyak untuk mengatasi segala macam keluhan. Betul. Jadi segala macam keluhan ya teman-teman. Pokoknya saya sebelum futsal saya olesi dulu Mas. Anda mau kram atau mungkin sakit apapun lah, itu bismillah insya Allah bisa teratasi. Insya Allah. Adem panas bahkan sakit gigi juga bisa Tat. Corona? Nah ini mau kita coba nanti. Kalau Lalu ada memang dari bisa. Jumat Berkah yang setiap hari Jumat bagi-bagi nasi kotak untuk penunggu pasien di rumah sakit. Alhamdulillah. Lalu ada dari Jawara Group, ayam geprek Jawara, Gandusari. Kemudian ada Merdeka Printing yang udah nyupport setiap kajian-kajian kita dengan Merdeka Printing itu di mana? Sebelahnya. Al Furqon. Oh, jadi sebelah selatannya Masjid Al Furqon Serondakan. Lalu yang baru ini ada dari Sulaiman, susu kedelai manis yang mana ada beberapa varian rasa ini di WA manajernya ini mungkin. Oh iya. Jadi Sulaiman Coklat. ini outletnya pemirsa di belakang Pendopo Kabupaten Trenggalek. Jadi ada tenesan di belakang Pendopo, di depannya lapangan tenis itu ada kedai Sulaiman. Ya. Ada beberapa varian rasa ini perlu kita sampaikan. Ada sari hijau, sari kacang hijau, ada nasi varian menu di sana. Ada Sulaiman, sari kedelai manis, lalu ada sari hijau, sari kacang hijau, nasi kerawu, lalapan, geprekan dan aneka camilan. Jadi kedai Sulaiman ya, belakang Pendopo Kabupaten Trenggalek. Lalu yang terakhir ada dari Santri, air mineral Santri. Yang agennya ini Ustadz Abil, insya Allah kita doakan semoga berkah. Yang paling terakhir yakni dari Danding Teh yang selalu tidak ketinggalan. Logonya udah diganti ya? Sudah diganti, insya Allah. Danding Teh ini melayani segala macam keluhan ya, keluhan elektronik, keluhan marut kambil. Iya, macam-macam. Jadi ada servis komputer, servis printer, termasuk jual laptop. Servis aki kemarin juga bisa. Masya Allah. Selip kelapa juga ada di sana, Masya Allah. Ya, Danding Teh juga fotografi. Itu ya teman-teman yang dirahmati Allah Mas, Subhanahu wa ini Ta'ala. ada yang minta doa Mas. Bu Dini atau siapa ini? Mohon doanya buat suami saya yang sedang sakit di rumah sakit. Ini ownernya Kokoroni yang juga sponsorship kita. Bu Dini nih? Iya, Bu Dini ini. Allah ya. Ini suaminya sedang di rumah sakit. Sedang labak sakit. satohur insyaallah. Amin, insyaallah amin. penyakit beliau bisa menggugurkan dosa-dosa. Amin amin. Allahumma shfi anta syafila shifa'u la shifa'u kal shifa'an la yughadiru saqaman wala alaman. Semoga Allah segera angkat penyakitnya dan segera disembuhkan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin, ya rabbal alamin. Amin. Dan malam hari ini banyak sekali Mas yang gabung dengan kita. Ada Mas Hendy dari mana itu? Nglebo, ada Mbak Ike Galoh, ini siapa? Oh. Istri Tan. Istri ya. Ada Mbak Hukma Sabia, ada Pak Sugeng Prayetno, Eko Puspito, Pak Tukiar. Pak Tukiar ini perasaan hadir di sini. Iya. Ada Mas Satrio Dwi. Masya Allah. Ini juga manusia losdol ini, tapi losdol dalam kebaikan. Positif. Masya losdol Allah. Dalam positif ini, Masya Allah. Ini kalau harus ada yang begini nih Mas dalam dakwah ini. Jadi kalau Mas Dwi ini losdol. Jadi ustadz rawani rateko, mesti teko. Jadi Mas Dwi ini losdol tapi dalam konotasi positif. Kebaikan. Pokoknya dalam hal kebaikan los wes, mau ngapain siap katanya beliau. Ada santri ribat, Mas Danding tuh. Santri ribat. Bantu subscribe ya. Kita bantu subscribe. Insya Allah. Ini juga sedang berkembang ini channelnya Mas. Ribat TV kita doakan semua channel-channel Islami ya. Kemarin live terakhir banyak sekali viewernya.
Hampir 1000 kayaknya. Waktu haul ini. Iya, haul itu. Kayaknya perlu ngadakan haul juga biar banyak viewer. Ada Pak Umar Baswono, Mas Reddy Channel, Lamongan hadir. Masya Allah. Tegaren. Ini ada yang dari Kalimantan Timur, Mas. Namanya Pak Kholisun. Pak Kholisun ini, Masya Allah, ini dari Kalimantan Timur. Selalu menyimak, Mas. Kajian-kajian selalu disimak. Beliau ini seorang pejuang keluarga ini. Artinya jual sayur, Mas. Ke daerah-daerah pelosok. Tapi luar biasa Allah berikan kepada beliau kesehatan. Ada Pak Markawet, Pak Agus, Tamanan, Pak Suminto, Pak Budi. Sidoarjo. Bu Eni ini ibu ya? Bu Eni Ibu Lestari ini. Ibu saya ini pasti Masya sedang Allah. nonton sama tetangga-tetangga. Semoga Allah memanjangkan umur, semoga diberi kesehatan. Ada Yustisio, ini Yustisio bukannya di pondok ini kok bisa menyimak? Ibunya tentunya. Oh ibunya, nggih, ya Allah, barakallah. Ada Mas Mitalur Rahman, ada Mas Edi, Mas Mbak Niken dan Firantisel dan lain sebagainya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Insya Allah kita doakan semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Anang pada malam hari ini berkah untuk semuanya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian sharing night online kita pada malam hari ini yang tentu saja mohon maaf kita masih karena pandemi Covid-19 kita masih sementara kita kajiannya online dulu. Nanti kita doakan semoga pandemi Covid-19 ini segera teratasi dan kita bisa ngaji lagi bareng-bareng, ngaji tauhid lagi bareng-bareng, mengharokati ya. Ibu-ibu udah kangen ya? Bu. Masya Allah. Ibu udah kangen Tat itu. Iya. Kapan Tat Ustaz Anang ngajari kita ngarokati kitab tauhid? Karena kita ngaji kitab tauhid kalau online ternyata kemarin banyak yang ketinggalan. Jadi makanya kita pending dulu sampai nanti bisa ngaji offline lagi. Insya Allah. Karena akhir-akhir ini memang pengumuman dari pemerintah kabupaten juga Polri, TNI, jadi juga Dinas Kesehatan angka Covid di Trenggalek agak sedikit melonjak. Jadi aktivitas-aktivitas yang mengumpulkan massa kita sedikit mengurangi. Dan kita berdoa semoga segera terasasi Covid-19-nya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita malam hari ini. Kita berdoa semoga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Anang kita bisa mempraktekkan. Amin. Kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan berkah tentunya dapat jadi memperbaiki kita dan jadi penolong kita nanti di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan pula semoga guru-guru kita, Ustadz Anang utamanya dan guru-guru kita yang lain yang ngisi di TB, NDO, S3 semuanya saja seluruh Trenggalek ya. Termasuk Muslimah Akademi Muslimah Akademi. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.